Halo, ini kami dari salah satu kelompok UTS Bisnis dan Digitalisasi di kelas F akan membahas tentang PT Unilever Indonesia. Di kelompok kami ada 4 orang, ada Joseph, ada saya sendiri Felix, ada Michael, ada Diani. Selamat pagi, siang, sore. Saya Diani Paramita Gunawan, NPM 61318011202, akan menjelaskan mengenai pembahasan yang akan kami lakukan pada hari ini. Terdapat profil perusahaan, pestle analysis, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen modal insani, dan manajemen keuangan. PT Unilever Indonesia merupakan suatu perusahaan terkemuka yang bergerak pada bidang fast moving consumer goods. Mereka hingga saat ini telah memiliki dan mengelola lebih dari 42 jenis brand berbeda yang mereka bagi menjadi 2 jenis, yaitu food and refreshment serta beauty and personal care. Jadi produk mulai dari makanan hingga produk kebersihan, hygiene products mereka punya semua. Unilever beroperasi di berbagai sektor industri yang berbeda, mulai dari manufaktur, distribusi, pemasaran hingga penelitian dan pengembangan semuanya mereka kerjakan. Pada pengamatan kali ini, pengamatan akan dilakukan terfokus pada lini produk food and refreshment karena sesuai dengan tema yaitu makanan dalam kemasan. Yang kebetulan tergolong pada lini produk ini, maka pengamatan akan dilakukan terkhususnya pada jenis produk ini. Unilever mendefinisikan food and refreshment sebagai produk berkualitas tinggi yang berasal dari sumber berkelanjutan dan disukai generasi Indonesia dengan rasa, keaslian, serta nilai yang luar biasa. Jadi itu value yang mereka coba terapkan, yaitu kualitas yang baik serta adanya kepedulian terhadap lingkungan. Produk makanan dalam kemasan yang akan dibahas lebih lanjut mencakup beberapa produk yang cukup dikenal baik di masyarakat, yaitu es krim Walls, kecap Bango, penyedap Royco, dan lain-lain. Sebelumnya perkenalkan, saya Felix T. Firmin dengan NPM 2017-610153 akan membahas tentang analisis pestle yang telah kami lakukan. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi 6 keadaan macro environment yang dapat mempengaruhi PT Unilever. Dimulai dari komponen pertama, yaitu politik. 2020 cukup banyak diwarnai dengan disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di RUU ini sebenarnya banyak kajian yang dibahas, namun secara kasar RUU Cipta Kerja mempermudah sebuah bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ada yang dipermudah dari perizinan usaha barunya, ada juga yang ditambahnya diberikannya dukungan pada proses penelitian dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di laporan. Nah, terus setelah kami telusuri lagi, ternyata PT Unilever juga telah meluncurkan setidaknya 63 inovasi baru pada 9 bulan terakhir ini. Jadi, ini sudah merupakan langkah yang cukup baik oleh Unilever dan dapat dimanfaatkan lagi RUU-nya, jadi Unilever bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Komponen kedua yaitu ekonomi. Sama seperti sebelumnya, 2020 juga banyak diwarnai dengan kejadian merebaknya pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari data PDB triwulan kedua tahun 2020, PDB Indonesia menurun hingga minus 5,32%, cukup signifikan apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, di sini kami menduga akan ada daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian kami memperkirakan bahwasanya akan ada penyesuaian perilaku belanja dari masyarakat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya masyarakat semakin peka untuk membedakan keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi apabila mereka memiliki alternatif yang banyak dengan pilihan harga yang beragam, kami perkirakan mereka akan berpindah untuk mencoba memilih yang harganya lebih murah, yang hanya bisa secara fungsional memenuhi kebutuhan mereka saja. Jadi keinginannya lebih disesuaikan lagi. Jadi kalau misalnya dugaan ini benar, brand-brand Unilever yang memfokuskan pada target konsumen dengan ekonomi tinggi bisa menjadi sangat bahaya. Di sini kami bahasnya adalah makanan dalam kemasan es krim Walls yang memiliki banyak varian es krim mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ada yang namanya, kami membahasnya di salah satu lininya yaitu Magnum yang biasanya dikenal sebagai sebuah es krim yang eksklusif dan mahal. Perlu sangat berhati-hati karena apabila dugaan ini benar, mereka akan sangat rentan terhadap keadaan ini. Jadi karena mungkin saja penjualannya bisa menurun atau lain sebagainya. Jadi hal ini bisa ditanggapi dengan dikembangkannya lagi evaluasi pemasarannya lebih baik pada produk-produk tersebut, produk-produk yang mahal lah. Jadi situasi ini bisa lebih ditanggapi lagi, diantisipasi lagi. Bukan terakhir, berikutnya ada komponen ketiga yaitu sosial. Tentu 2020 karena ada pandemi juga, ada interaksi langsung yang dibatasi tentunya. Kemudian ada dua hal lagi yang penting disebutkan adalah
kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat karena banyaknya publikasi dan edukasi terhadap masyarakat di berbagai media. Kemudian karena banyaknya interaksi yang berpindah ke digital, kami bisa menduga adanya literasi digital yang meningkat di masyarakat. Jadi di sini kegiatan di rumah jadi semakin banyak. Jadi seharusnya produk makanan dalam kemasan menjadi lebih unggul karena apa? Bisa disimpan dan dimakan atau dikonsumsi untuk jangka waktu yang panjang. Selain itu bisa juga diterima atau diperoleh dengan mudah, tidak perlu berdesakan secara fisik dengan banyak orang karena jalur distribusi produk makanan seperti ini tentunya sudah sangat luas. Nah, jadi seharusnya lebih unggul daripada makanan-makanan ringan yang tidak dikemas atau bukan olahan pabrik. Selama Unilever dapat memastikan produk mereka ini bersih dan terjamin kualitasnya di pabrik. Karena titik penyebaran yang mungkin, titik kontaminasi yang mungkin terjadi hanya di pabrik. Jadi kalau misalnya terjadi di pabrik, maka kepercayaannya mungkin bisa menurun. Sayangnya di Juli lalu 2020 ditemui bahwasanya Unilever mengalami ada karyawannya yang kena COVID di salah satu pabriknya. Tentunya tidak dikatakan pabrik yang mana, tapi tentu hal seperti ini sangat perlu diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada perusahaan. Seperti itu. Berikutnya pada komponen keempat yaitu teknologi. Di sini akan dibahas tentang penerapan sistem otomasi pada sistem produksi atau proses produksi. Nah, investasi pada sistem otomasi itu selalu menjadi masalah karena dibutuhkannya modal yang sangat besar di awal serta investasi pada SDM yang sangat baik karena perlu mendukung sistem tersebut. Nah, mengingat bahwasanya saat ini terjadi pandemi dan perusahaan membutuhkan sebuah upaya untuk memastikan jaminan kualitas yang lebih baik lagi kepada konsumen, terutama pada proses produksinya, mungkin saja investasi pada penerapan sistem otomasi bisa saja menjadi semakin relevan saat ini. Begitu. Berlanjut ke komponen kelima yaitu environment atau lingkungan. Di sini ada data yang cukup menarik dari BCG. 70% responden mereka mengatakan bahwasanya orang-orang semakin peka terhadap lingkungan saat ini dibanding sebelum COVID-19. Ditambah lagi ada data tambahan yaitu 87% diantaranya mengharapkan perusahaan mengambil langkah nyata untuk mempertimbangkan dampak ini. Nah, jadi satu poinnya adalah ini saat yang tepat untuk Unilever mensosialisasikan kepedulian mereka terhadap lingkungan karena mungkin saja bisa menjadi sebuah bahan pemasaran yang bagus. Selain daripada itu, pada lini produk makanan dalam kemasan mereka sebaiknya dapat dikaji lagi pada komponen kemasannya karena kemasan seringkali dikaitkan dengan ketidakramahan lingkungan karena seringkali itu kan tidak dipakai oleh konsumen, hanya itu dipakai untuk melindungi produk sepanjang jalur distribusi, kemudian konsumen akan membuang itu, jadi tidak ada fungsinya untuk konsumen ya. Nah, jadi karena seringkali dikaitkan dengan ketidakramahan lingkungan, mungkin ini saat yang tepat juga untuk melakukan inovasi pada kemasan tersebut. Atau mungkin bisa dibentuk SKU baru yang lebih tinggi, jadi lebih besar kuantitinya, jadi orang tidak perlu membuang terlalu banyak kemasan. Yang seperti itu mungkin juga bisa dikaitkan, tapi itu kondisi saat ini. Terakhir ada legal, mungkin sama seperti sebelumnya, di sini ada pengaruh dari RUU Cipta Kerja, namun di sini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah apabila ada aturan pekerja yang berbeda. Misalnya ada penetapan waktu kerja yang semakin disempitkan atau diketatkan atau ada perubahan lain. Jadi di sini dijelaskan perlu disiapkan bila ada penyesuaian utilisasi pekerja. Demikian. Kemudian karena itu pekerja apabila jam kerjanya berbeda tentu utilisasi biaya dan segala macamnya akan berubah juga. Jadi perlu ada penyesuaian. Berikutnya, untuk produk makanan dalam kemasan, mengingat bahwasanya saat ini ada pandemi, mungkin perlu diperhatikan lagi, ada nggak standar baru, baik itu pada proses ataupun pada produk. Jadi standar proses atau standar produk yang baru untuk memastikan kesehatan pada produk ini. Karena itu akan sangat penting untuk memastikan kualitas pada konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joseph dengan NPM 2017-610111. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai digitalisasi pada area manajemen pemasaran. Salah satu aktivitas pada manajemen pemasaran adalah perencanaan pemasaran. Dan pada aktivitas ini, Unilever bekerjasama dengan Alibaba Cloud, yaitu perusahaan IT service terbesar di Asia Pasifik. Tujuan dari kerjasama ini adalah mengoptimalkan omnichannel, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan audiens, dan menyimpan data profil konsumen dengan lebih aman dan lebih baik. Di mana dengan data itu, perusahaan Unilever dapat mengolah dan kemudian menargetkan konsumen yang lebih tepat.
Selain digitalisasi pada perencanaan pemasaran, Unilever juga melakukan digitalisasi pada aktivitas komunikasi pemasaran, di mana Unilever melakukan metode pendekatan multi-screen untuk mengenalkan produk mereka, yaitu menggunakan website. Websitenya dinamakan Masak Apa Hari Ini, di mana Masak Apa Hari Ini mengenalkan produk mereka dengan menggunakan edukasi-edukasi membuat masakan dan resep-resep video tutorial yang sudah ada. Tujuannya sendiri adalah memperluas jangkauan digital, memperkenalkan produk, mengumpulkan data minat pasar, dan edukasi konsumen. Dari data-data yang dikumpulkan tersebut, data berupa feedback, data berupa resep apa yang paling sering dikunjungi, dan lain-lain, Unilever dapat mengembangkan produk mereka menjadi lebih tepat untuk keinginan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, Unilever juga melakukan digitalisasi pada metode pemesanan, di mana pemesanan saat ini sebagian besar dilakukan secara online, dan Unilever menyadari akan hal itu. Sehingga Unilever bekerjasama dengan Grab dan Gojek untuk mengenalkan produk-produk mereka supaya dapat dipesan oleh konsumen melalui media tersebut, platform Gojek dan Grab. Berikut adalah analisis marketing mix 4P dari pemasaran PT Unilever Indonesia. 4P adalah produk, price, place, dan promotion. PT Unilever Indonesia di bidang foods and refreshment memiliki beberapa brand, yaitu Bango, Royco, Buavita, Walls, dan masih banyak lagi. Untuk produk, pada contohnya brand Walls Paddle Pop mempertahankan title pemimpin pasar dalam kategori es krim dengan melakukan berbagai inovasi dengan mengikuti tren dari permintaan customer, seperti Cornetto Silver Queen, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk brand Bango, mereka telah melestarikan cita rasa tradisional Indonesia, juga menginovasikan bumbu kuliner Nusantara dengan bahan baku rempah alami. Untuk price, PT Unilever sendiri menawarkan harga yang cukup murah, sehingga dapat dibeli oleh konsumen dengan penghasilan rendah sekalipun. Selain itu, produk lainnya juga menyediakan berbagai macam ukuran dengan harga yang terjangkau masing-masingnya. Untuk place, produk dari PT Unilever sendiri dapat dibeli di supermarket dan minimarket terdekat. Selain itu, PT Unilever juga berkolaborasi dengan e-commerce seperti Shopee Mall, GoFood, GrabFood, dan banyak lagi. Selain itu juga, PT Unilever mempunyai Unilever Home Delivery, sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan pemesanan via online. Untuk promosi, PT Unilever sendiri banyak melakukan sponsor, iklan di media massa, juga membagi hadiah kepada konsumen. Mereka juga bekerja sama dengan pihak Gojek untuk mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, pada manajemen operasi, Unilever juga melakukan digitalisasi untuk mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang kemasan plastik, di mana investasi dalam pengembangan teknologi ini akan berujung baik ke depannya untuk lingkungan dan untuk proses manufaktur dari Unilever itu sendiri. Selain itu, Unilever juga bekerjasama dengan Aiden Environment untuk melakukan digitalisasi pada sistem database di mapping lahan, pertanian, kebunan, dan lain-lain, di mana produk-produk Unilever itu sendiri juga diolah melalui pertanian, perkebunan, dan lain-lain, sehingga sistem pada mapping itu sendiri dapat lebih akurat untuk penanamannya sendiri, untuk pengembangbiakannya sendiri, dan lain-lain. Unilever bekerja menggunakan API atau Application Programming Interface untuk mendistribusikan produk foods and refreshment dengan kapasitas yang tinggi dan juga kiriman barang yang cepat. API ini memastikan kecepatan serta akurasi informasi yang dibutuhkan oleh Unilever. Manfaat lainnya adalah minimasi pada error yang terjadi karena kurang sangkut pautnya dengan pekerjaan dari manusia. Selanjutnya adalah modal insani pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever ini mempunyai beberapa program untuk merekrut calon kandidatnya. Ada ULIP dan juga UFLP. ULIP adalah singkatan dari Unilever Leadership Internship Program, yaitu program internship yang sudah ada sejak tahun 2012 dan diadakan setiap tahun. ULIP ini diadakan untuk mencari mahasiswa yang minat melakukan magang selama 2-3 bulan. ULIP ini buka untuk mahasiswa yang sudah minimal kuliah selama 3 tahun.
dan proses seleksi akan dilakukan via online. Dengan proses seleksi via online, sistem digitalisasi diterapkan karena PT Unilever dapat menggapai calon kandidat magang dari berbagai daerah dan juga berbagai keterampilan. Berikutnya adalah UFLP, yaitu Unilever Future Leaders Program. Unilever ini mempunyai program yang berdurasi selama 3 tahun dan dibuka pada setiap tahun pada bulan Mei pendaftarannya. Unilever Future Leaders Program ini dibuka untuk mahasiswa dengan minimum gelar S1 yang akan lulus pada tahun tersebut atau juga yang sudah berpengalaman kerja selama 2 tahun. Selain itu, UFLP ini juga buka untuk semua jurusan kuliah. UFLP ini dibuat untuk mendapatkan posisi manajemen menengah dan senior di PT Unilever. Pembimbingan akan dilakukan lewat training di business camp sehingga karakter serta keterampilan peserta-peserta tersebut akan terbentuk dan juga diamati. Pilihan yang tersedia untuk batch UFLP ada 4, yaitu marketing, supply chain, customer development, dan juga human resources. Selain itu, PT Unilever juga merekrut kandidat menggunakan software intelligence bernama HireVue. Di sini, kandidat karyawan atau kandidat pegawai akan melakukan wawancara via online atau via merekam video, dan metode ini juga bersifat opsional bagi calon karyawan. Dalam arti bahwa calon karyawan tersebut dapat memilih bisa menggunakan metode ini atau tidak. Software ini membantu PT Unilever untuk menghemat waktu sampai dengan 100.000 jam dan juga ongkos untuk merekrut calon pegawai. Cara software ini merekrut adalah dengan menganalisa raut muka calon kandidat, bahasa tubuh, pemilihan kata, juga memprediksi sifat calon pegawai tersebut. Di sini, HireVue yang akan mengambil keputusan. Untuk manajemen keuangan sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 segmen, yaitu perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah perencanaan keuangan. Mayoritas dari kegiatan manajemen keuangan adalah melakukan perencanaan terhadap keuangan. Dalam praktiknya, Unilever telah melakukan perencanaan keuangan dengan terintegrasi dengan teknologi, atau bisa disebut bahwa perencanaan keuangan dari Unilever telah terdigitalisasi. Digitalisasi pada aspek keuangan merupakan salah satu target utama dari Unilever. Hal ini dikarenakan keuangan merupakan pusat lalu lalang informasi terbesar dalam sebuah perusahaan, sehingga jika aspek keuangan sudah terdigitalisasi, khususnya pada perencanaan, maka akan sangat mudah untuk membuat strategi planning yang berdampak baik untuk perusahaan. Gambar di samping merupakan contoh year to date dari penjualan dari Unilever yang dihasilkan dari tentunya digitalisasi yang dilakukan oleh Unilever. Nah, year to date ini sebenarnya bisa dibuat berdasarkan dari digitalisasi yang telah Unilever. Nah, pada September 2019, Unilever menandatangani perjanjian untuk jasa penyedia layanan Enterprise Technology Solution atau ETS dengan afiliasinya yaitu Unilever Europe Business Center atau UEBC, yang merupakan platform di mana Unilever bisa mendigitalisasikan proses keuangannya. Nah, dalam integrasinya dengan teknologi yang dikerjasamakan dengan afiliasinya, keuntungan yang didapatkan yaitu kemudahan akses data keuangan, kemudahan pengelompokan data keuangan, dan kemudahan untuk menganalisis data keuangan yang akhirnya dapat digunakan untuk perencanaan keuangan maupun strategi yang akan digunakan untuk Unilever dalam segmen keuangan. Nah, untuk yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Sebenarnya pengelolaan keuangan sendiri adalah hal pertama yang dilakukan sebelum merencanakan keuangan. Karena semua proses bisnis yang melibatkan keuangan
atau kepentingan finansial adalah termasuk dalam pengelolaan keuangan. Sama seperti perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan menggunakan ETS atau Enterprise Technology Solutions yang telah disediakan oleh UEBC yang tadi saya telah sebutkan. Nah, digitalisasi dalam aspek pengelolaan keuangan juga membuat integrasi antara keuangan dan operasional menjadi lebih sinkron, sehingga potensi error akan dikurangin, dan gambar di samping merupakan contoh dari ETS yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan. Nah, manfaat dari integrasi teknologi dengan pengelolaan keuangan sendiri adalah yang pertama, akan adanya sinkronisasi keuangan dan operasional. Yang kedua, tentunya potensi error yang dikurangi. Yang ketiga adalah gampangnya membuat data laporan yang meliputi laporan laba rugi, laporan uang kas, arus kas, neraca keuangan, dan juga laporan perubahan modal yang merupakan hal-hal fundamental yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami memohon maaf apabila terdapat salah tutur kata yang telah kami ucapkan.